Salam sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini Jumat tanggal 25 April 2025 kita akan belajar materi discipleship evangelism dengan judul Aku Dikasihi, Aku Menarik. Ini adalah refleksi tentang nilai diri kita di dalam kasih Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati. Kami tahu kami hidup adalah untuk memuliakan Tuhan saja dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih buat kepercayaan yang indah ini bagi hidup kami. Saat ini kami akan belajar lebih dalam mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah perwahyuan Tuhan, hikmat Tuhan mengalir, dan itu akan membentuk pola pikir yang baru bagi kami semua. Kami menyadari bahwa kami dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal dan yang sempurna dan yang tidak berubah. Kami tahu di dalam kasih kami dijaga, dipelihara begitu rupa sehingga di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan walaupun situasi dunia ini tidak baik-baik saja dan kabar yang menakutkan yang sering kami dengar. Tetapi iman kami aktif karena kasih Tuhan. Kami tahu bahwa iman kami bekerja oleh kasih. Kami memiliki iman anak Allah yang mengalahkan dunia. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan pewahyuan baru dan melembutkan hati kami. Kami mengenal kebenaran dan kebenaran memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, kami memuliakan Engkau. Sahabat-sahabat BBL terkasih, statement aku dikasihi, aku menarik, terdengar indah dan penuh pengharapan. Tapi jujur saja, ketika kita menjalani kehidupan ini berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, bagi banyak orang, statement ini terasa terlalu jauh untuk digapai, bahkan mustahil untuk dipercaya. Mungkin kita berpikir itu hanya untuk orang-orang tertentu, orang yang cantik, ganteng, sukses, kaya, populer, pokoknya sempurna dalam segala hal, sehat. Tapi bagaimana mungkin aku yang penuh dengan kegagalan, ada luka dalam hatiku, kekecewaan dalam banyak hal, bahkan saya tidak pintar untuk mempercayai statement ini bahwa aku menarik, aku dikasihi oleh Allah. Di titik inilah pasti akan muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah Allah sungguh-sungguh mencintaiku? Hal-hal yang saya bicarakan tadi bisa dipatahkan oleh kehidupan seorang Nick Vujicic. Ini sudah dibahas oleh Bu Sylvia pada hari pertama materi ini. Tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi kita melihat Nick membuktikan betapa uniknya dan menariknya pribadi ini. Betapa dia dikasihi oleh Tuhan. Betapa dia sukses karena dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Kesempurnaan fisik bukanlah hal yang fundamental untuk menjadi ukuran apakah kita ini dikasihi, apakah kita ini menarik. Kalau kita meragukan cinta Allah kepada kita, bisa jadi karena kita sedang memakai kacamata cinta yang salah. Ada dua jenis cinta yang akan saya sering sharingkan pada pagi hari ini. Pertama, jenis cinta karena nilai. Jadi jenis cinta ini adalah cinta yang paling umum di dunia ini. Semua orang hampir bisa memahami. Kita mencintai sesuatu atau seseorang karena mereka punya sesuatu yang berharga. Mereka mempunyai nilai yang menyenangkan bagi kita. Misalnya kita mencintai seorang karena dia baik, pintar, menarik,
Dia menolong saya, bisa menolong saya, atau memperlakukan kita dengan cara yang kita sukai. Kita mencintai mobil mewah karena nilainya, mencintai rumah yang nyaman, atau mencintai sebuah tas yang mahal karena ketika kita memakainya itu akan terlihat keren. Itulah nilai-nilai yang membuat seseorang mencintainya. Masalahnya, cinta jenis ini hanya berlaku jika objeknya tetap menarik. Saat nilai itu pudar, apakah cintanya itu bisa bertahan atau cintanya itu pun bisa ikut menghilang. Lalu bagaimana jika kita merasa bahwa diri kita ini tidak menarik? Apakah kita tidak berguna? Gagal? Hancur? Masih layakkah kita dicintai? Mungkin ada saat-saat tertentu kita begitu baik, begitu memberi nilai kepada orang lain dan orang lain begitu mencintai kita. Tapi namanya kita yang penuh dengan kelemahan. Kita gagal, kita melakukan satu kesalahan. Layakkah kita dicintai? Ada cinta jenis kedua, yaitu cinta yang memberi nilai. Jenis cinta yang kedua ini sangat berbeda dengan jenis cinta yang pertama tadi. Cinta ini tidak menunggu objeknya berharga. Sebaliknya, jenis cinta ini mengangkat dan memberi nilai kepada objek yang tadinya tidak punya nilai. Cinta ini tidak berdasar pada siapa yang dicintai, tapi berdasar pada siapa yang mencintai. Inilah cinta Allah, cinta yang kekal, kasih ilahi yang tercurah buat kita. Cinta yang tidak mencari kesempurnaan, tetapi mengangkat yang hancur. Cinta yang tidak bersyarat, tapi justru menciptakan harapan. Cinta yang melihat keindahan di dalam kehancuran dan berkata, "Kamu berharga anakku, karena aku mencintaimu." Itu ada dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Dan juga di dalam kitab Yeremia 31 ayat 3, "Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadamu dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kita tidak mampu memahami kasih Allah hanya dengan logika kita. Dunia ini telah terlalu lama membentuk kita untuk percaya bahwa nilai diri seseorang harus dibuktikan, diraih, dan dipertahankan. Tetapi cinta Allah bekerja sebaliknya. Kita tidak perlu menjadi berharga dulu supaya Dia mencintai kita. Tetapi kita berharga karena Dia sudah lebih dulu mencintai kita, membayar dengan harga yang sangat mahal, memberi dirinya sendiri menjadi satu harga bagi kita. Jadi kita seharga dengan Allah. Itu sebabnya kita dicintai dan kita menarik di hadapan Tuhan sendiri. Kasih itu adalah pribadinya sendiri. Kebenaran ini tidak bisa hanya kita pelajari, tapi kita membutuhkan pewahyuan khusus untuk mengerti bahwa kita ini dicintai dan menarik. Dan firman Allah lah yang menjadi cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya di mata Allah. Kita diinginkan Allah, kita ada di hati Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan, hari-hari hidup kita sudah ditulis oleh Allah di dalam kekekalan. Walaupun mungkin ada yang tumbuh dengan rasa sakit karena tidak diinginkan. Anak yang lahir di luar nikah, ya, anak yang tidak direncanakan. Mungkin ada yang sejak kecil mendengar kalimat, "Kalau tahu begini, lebih baik kamu tidak ada di dunia ini." Tapi fakta bahwa kita ada dan menghirup nafas saat ini adalah bukti kekuatan cinta di mana Allah sendiri menginginkan kita.
Allah menciptakan manusia bukan sebuah kebetulan, tapi benar-benar karena hatinya menginginkan manusia ada di bumi. Dengan sengaja, dia mau kita ada di bumi. Dia merancangkan sistem kehidupan, reproduksi, pertumbuhan, bahkan relasi sebagai bagian dari rencana kasih-Nya. Kita tidak datang ke dunia ini karena manusia menginginkan kita, tetapi karena Allah lebih dulu menghendakinya. Jika Allah tidak menginginkan kita, tidak ada sistem reproduksi yang begitu baik. Bahkan tidak ada firman yang berkata, penuhilah bumi, beranak cuculah. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 28-nya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kasih Allah kepada kita adalah kasih yang berjuang. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kita tidak lagi memiliki harapan, tidak lagi memiliki masa depan. Allah tidak tinggal diam. Walaupun di dalam firman Allah tertulis bahwa pada hari ketujuh beristirahatlah Allah. Tetapi di dalam kejatuhan manusia, dia tidak beristirahat. Dia membiarkan dan tidak membiarkan kita binasa. Sebaliknya, sejak saat itu Allah bekerja keras untuk mendekati kita kembali, untuk bisa memiliki kita kembali. Sehingga dia melakukan misi penyelamatan. Dia berusaha memperingatkan Kain untuk tidak tertipu dengan tipu daya dosa dan tidak terlibat dalam multiplikasi dosa. Allah menyelamatkan Nuh sebagai orang benar, menjadi tunas yang baru bagi ras manusia. Memulai dari baru, memusnahkan dosa. Allah memanggil Abraham, membentuk bangsa Israel dan mengikat perjanjian dengan mereka untuk melahirkan juru selamat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yaitu saya dan saudara, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah puncak kasih-Nya. Allah rela memberikan yang paling berharga, yang terbaik. Itulah yang memberi nilai diri kita, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Salib bukan sekedar simbol, itu bukti nyata kasih yang tidak bersyarat, kasih yang diberikan ketika kita masih berdosa. Itulah sebabnya saya berkata bahwa kasih Allah adalah kasih yang berjuang. Penyelamatan itu memulihkan citra diri kita. Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tapi Tuhan juga memulihkan nilai dan martabat kita. Kita dicintai. Kita yang dulunya merasa tak berharga, sekarang kita punya identitas baru yang memancarkan kepercayaan diri sejati dari dalam. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saya dan saudara, adalah ciptaan baru. Yang lama, apa yang saudara rasakan, meresahkan kita, itu sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru, segala sesuatu yang dari Allah, yang baik-baik sudah datang. Kita juga memiliki identitas yang baru sebagai anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Artinya saat kasih Allah memenuhi kita, memenuhi hati kita, kita tidak lagi merasa sebagai orang asing atau tidak layak, tetapi sebagai anak yang dikasihi, yang diterima sepenuhnya. Ini mengubah cara kita melihat diri sendiri dan cara hidup kita. Masa depan kita dipulihkan. Allah menanamkan tujuan dan potensi ilahi di dalam diri kita. Efesus 2 ayat 10, sebab kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu terkasih, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa kasih Allah hanya sebuah konsep rohani, tetapi kebenaran yang nyata. Kita sungguh-sungguh dikasihi, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Allah sendiri adalah kasih. Di matanya kita menarik, berharga, dan layak untuk dikasihi tanpa syarat. Jika Bapak Ibu masih merasa tidak cukup layak, atau bahkan tidak diinginkan, ingatlah, kasih Allah tidak berubah oleh perasaanmu. Dia sudah memilihmu, Dia sudah memulihkanmu, dan Dia telah menetapkanmu di dalam tujuan ilahinya. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam 15 menit firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai di sini Tuhan memberkati.